Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dias Kusumawardani dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada bab 2 yaitu permintaan dan penawaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang permintaan. Permintaan seseorang atau masyarakat kepada suatu barang atau jasa ditentukan oleh banyak faktor, antara lain yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan dan cita rasa atau selera masyarakat. Akan tetapi, dalam analisis ekonomi, permintaan suatu barang dianggap terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Teori permintaan menerangkan ciri hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang yang diminta. Dalam analisis tersebut, faktor-faktor lain diasumsikan tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Faktor-faktor terpenting dalam penentuan permintaan antara lain harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga atau pendapatan rata-rata masyarakat, cita rasa masyarakat, dan ramalan mengenai keadaan masa yang akan datang. Terus hukum permintaan yaitu semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Kalau semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Daftar permintaan adalah daftar yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta pada harga tersebut. Daftar permintaan dapat berupa suatu tabel seperti yang saya tampilkan. Terus kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penawaran. Penawaran menerangkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang yang ditawarkan. Dalam analisis teori penawaran, faktor-faktor lain diasumsikan tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Hukum penawaran. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Daftar penawaran adalah suatu daftar yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tersebut. Untuk contohnya akan saya tampilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh para pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan atau equilibrium pasar. Keseimbangan atau equilibrium pasar adalah keadaan di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada suatu harga tertentu sama dengan jumlah barang atau jasa yang diminta pada harga tersebut. Ada 3 cara menunjukkan keadaan keseimbangan pasar, yaitu yang pertama, menentukan keseimbangan secara angka. Yang kedua, menentukan keseimbangan secara grafik. Keseimbangan pasar secara grafik ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Titik perpotongan tersebut menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diminta sama dengan jumlah atau barang jasa yang ditawarkan pada suatu harga tertentu. Dan yang ketiga, menentukan keseimbangan secara matematik. Menentukan keseimbangan secara matematik diperlukan persamaan permintaan dan penawaran. Bentuk umum kedua persamaan tersebut adalah yang pertama saya akan membacakan persamaan permintaan, yaitu QD sama dengan C dikurangi DP. QD itu kuantitas yang diminta, C itu suatu angka yang sudah tetap, dan P itu adalah harganya. Harga hasilnya nanti yang buat diakumulasiin. Terus untuk persamaan penawaran itu QS sama dengan min M plus NP atau P. QS itu kuantitas yang ditawarkan dan M itu adalah suatu ketetapan angka yaitu sama kayak sisa yang tadi. Dan P itu sama kayak yang DP tadi, cuma N-nya itu adalah angka di depan P. Jadi dalam soal nanti sudah disebutkan berapa angkanya
Biar lebih jelas lagi, akan saya kasih contoh seperti yang saya tampilkan. Contoh perhitungan, suatu persamaan permintaan buku tulis di suatu daerah adalah QD sama dengan 26.000 dikurang 2P. Nah, 26 ribunya itu adalah C, dan 2P-nya itu adalah DP yang tadi saya sebutkan. Dan penawarannya QS sama dengan min 4.000 plus P. Min 4.000-nya itu yaitu rumus yang tadi yang min M, P-nya itu yang NP tadi. Yang ditanya, berapa harga dan jumlah buku tulis yang diperjualbelikan? Yang pertama, kita cari dulu keseimbangannya. Rumus keseimbangan yaitu QD sama dengan QS. Jadi QD sama dengan QS yaitu 26.000 min 2P ditambah min 4.000 plus P. 30.000 itu dari 26.000 ditambah 4.000 dan 3P itu dari P ditambah 2P. Jadi hasilnya itu P-nya sama dengan 10.000. Nah, selesai kita menemukan keseimbangannya, kita cari kuantitas yang diperjualbelikannya. QD itu 26.000 min 2P. Nah, P-nya ini kita ganti sama hasil dari P yang tadi sudah kita temukan, yaitu 10.000. Jadi QD itu 26.000 dikurang 20.000. Jadi sama dengan 6.000. Atau QS-nya kita bisa cari sama seperti yang tadi, min 4.000 ditambah 10.000. Jadi hasilnya sama, yaitu 6.000. Jadi harga buku tulis adalah 10.000 dan jumlah buku tulis yang diperjualbelikan adalah 6.000 unit. Sekian penjelasan materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Wahyuni. Di sini saya akan membahas modul bab 3. Langsung saja dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan juga penawaran. Langsung saja, permintaan dan penawaran ini kebanyakan dipengaruhi oleh tingkat harga. Tapi sebenarnya permintaan dan juga penawaran itu bisa juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, faktor selain harga yang memengaruhi permintaan antara lain seperti harga barang lain, pendapatan, cita rasa, atau selera masyarakat. Nah, bagaimana dengan faktor selain harga yang memengaruhi penawaran? Nah, contohnya seperti yang memengaruhi penawaran selain tingkat harga, yaitu harga input, pajak, dan tingkat teknologi. Nah, faktor harga ini menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan dan penawaran. Sedangkan faktor selain harga menyebabkan terjadinya pergeseran kurva permintaan dan juga penawaran. Nah, maka dari situ kita akan membahas tentang pergerakan dan juga pergeseran kurva permintaan dan juga penawaran. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam kurva permintaan. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih yang dinamakan dengan gerakan sepanjang kurva permintaan. Gerakan sepanjang kurva permintaan itu berlaku apabila harga barang yang diminta mengalami kenaikan atau menjadi makin tinggi atau bahkan makin menurun. Nah, dimisalkan pada gambar tersebut adalah kurva permintaan terhadap buku tulis, di mana pada keadaan di titik B harganya 3.000 dan jumlah barang yang diminta sebanyak 600 unit. Apabila harga buku tulis menurun menjadi 2.000, maka jumlah barang yang diminta berubah naik menjadi 800 unit. Perubahan permintaan ini ditujukan oleh titik B ke titik C. Bisa dilihat di sana, ada titik B dan juga titik C. Nah, gimana kalau misalkan harga buku tulisnya naik dari 3.000 menjadi 5.000? Jumlah barang yang diminta akan berkurang menjadi 200 unit. Keadaan ini ditunjukkan oleh perubahan titik B menjadi ke titik A.
adanya penurunan harga yang meningkatkan jumlah barang yang diminta, maupun kenaikan harga yang menurunkan jumlah barang yang diminta menunjukkan terjadinya pergerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi, yang dinamakan dengan gerakan sepanjang kurva permintaan tersebut seperti yang tadi sudah diilustrasikan. Baik, jadi tadi kan kita sudah tahu kalau misalkan apa sih yang dimaksud dengan pergerakan kurva permintaan. Nah, sekarang bagaimana dengan pergeseran kurva permintaan? Biasanya permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, di luar faktor harga barang itu sendiri. Nah, faktor-faktor tersebut disebut sebagai faktor bukan harga. Perubahan permintaan yang disebabkan oleh faktor bukan harga menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri atau ke kanan. Berikut adalah faktor-faktor bukan harga yang memengaruhi pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, itu ada harga barang lain. Yang kedua, pendapatan para pembeli. Yang ketiga, cita rasa masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah populasi. Nah, untuk harga barang itu sendiri, kenapa sih harga barang bisa dikatakan atau kenapa harga barang lain bisa memengaruhi kurva permintaan? Kita langsung saja. Kalau misalkan barang pengganti atau substitusi, suatu barang yang dapat menggantikan fungsi barang lain. Jika harga barang lain pengganti itu murah atau turun, jumlah barang yang digantikan akan mengalami penurunan dalam permintaan. Contohnya seperti kopi dan teh. Jika harga kopi sebagai barang pengganti turun, maka permintaan terhadap teh akan berkurang. Hal ini karena pembeli akan membeli lebih banyak kopi dibandingkan dengan teh, sehingga jumlah teh yang diminta akan menurun. Kurva permintaan teh pun akan bergeser ke kiri jika harga kopi, tapi jika harga kopi naik, jumlah teh yang diminta akan naik. Karena hal ini, pembeli akan membeli kopi lebih sedikit dan membeli teh lebih banyak. Kurva permintaan teh pun akan bergeser ke kanan, seperti gambar yang ada di layar. Nah, kalau kasusnya seperti ini, konsumen biasanya akan rasional atau akan membeli banyak barang yang harganya lebih rendah. Ketika suatu barang mengalami kenaikan harga, konsumen akan mencari barang pengganti yang harganya lebih murah sehingga permintaan barang tersebut akan turun. Nah, tapi dalam kasus ini ada pengecualian dari hukum permintaan sendiri. Yang pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi seperti emas, saham, dan tanah. Yang kedua itu ada barang prestise dan luxury seperti mobil mewah, benda seni tinggi, dan juga benda kuno atau dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada barang given atau harga turun, permintaan turun akibat efek pendapatan lebih besar dari efek substitusinya. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang tentang faktor harga barang lain dapat memengaruhi kurva permintaan. Bagaimana dengan faktor yang kedua atau kita bisa sebut dengan pendapatan para pembeli? Nah, biasanya barang normal, suatu barang yang mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contohnya seperti pakaian, sepatu, peralatan rumah. Terus kenaikan jumlah barang yang diminta ini pendapatan naik akan bergeser kurva permintaan ke kanan. Begitu pula sebaliknya, pendapatan turun akan menyebabkan jumlah barang yang diminta pun turun. Nah, penurunan pendapatan ini menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri. Itu faktor pendapatan para pembeli. Nah, bagaimana dengan faktor cita rasa masyarakat? Cita rasa masyarakat biasanya memengaruhi secara positif terhadap permintaan suatu barang. Jika cita rasa masyarakat cenderung tinggi, jumlah permintaan barang tersebut pun akan tinggi. Nah, kurva permintaan barang yang diminta pun akan bergeser ke kanan. Begitu pula sebaliknya, jika cita rasa masyarakat itu rendah atau turun, jumlah permintaan barang tersebut akan rendah atau menurun. Nah, kurva permintaan barang dia pun akan bergeser ke kiri. Nah, untuk faktor selain tingkat harga yang lain adalah populasi. Populasi memengaruhi secara positif terhadap permintaan suatu barang. Jika populasi tinggi, jumlah permintaan barang tersebut akan tinggi. Kurva permintaan barang yang diminta pun akan bergeser ke kanan. Begitu pula sebaliknya, apabila rendah, populasi rendah, jumlah permintaan barang tersebut pun akan bergeser ke kiri. Lain dapat memengaruhi kurva permintaan.
Bagaimana dengan faktor yang kedua, atau kita bisa sebut dengan pendapatan para pembeli? Nah, biasanya barang normal, suatu barang yang mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contohnya seperti pakaian, sepatu, peralatan rumah. Terus kenaikan jumlah barang yang diminta ini pendapatan naik akan bergeser ke kurva permintaan ke kanan. Begitu pula sebaliknya, pendapatan turun akan menyebabkan jumlah barang yang diminta pun turun. Nah, penurunan pendapatan ini menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri. Itu faktor pendapatan para pembeli. Nah, bagaimana dengan faktor cita rasa masyarakat? Cita rasa masyarakat biasanya memengaruhi secara positif terhadap permintaan suatu barang. Jika cita rasa masyarakat cenderung tinggi, jumlah permintaan barang tersebut pun akan tinggi. Nah, kurva permintaan barang yang diminta pun akan bergeser ke kanan. Begitu pula sebaliknya, jika cita rasa masyarakat itu rendah atau turun, jumlah permintaan barang tersebut akan rendah atau menurun. Nah, kurva permintaan barang dia pun akan bergeser ke kiri. Nah, untuk faktor selain tingkat harga yang lain adalah populasi. Populasi memengaruhi secara positif terhadap permintaan suatu barang. Jika populasi tinggi, jumlah permintaan barang tersebut akan tinggi. Kurva permintaan barang yang diminta pun akan bergeser ke kanan. Begitu pula sebaliknya, apabila rendah, populasi rendah, jumlah permintaan barang tersebut pun akan bergeser ke kiri. Oke, jadi kan tadi kita sudah membahas tentang kurva permintaan, pergeseran, dan juga pergerakan pada kurva permintaan. Nah, bagaimana dengan kurva penawaran? Untuk gerakan sepanjang kurva penawaran ini berlaku apabila harga barang yang ditawarkan menjadi semakin tinggi atau semakin menurun. Nah, misalkan pada gambar yang ada di layar adalah seperti kurva penawaran terhadap buku tulis, di mana pada keadaan di titik B harganya sebesar 3.000 dan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 600 unit. Apabila harga buku tulis menurun menjadi 2.000, maka jumlah barang yang ditawarkan berubah turun menjadi 300 unit. Perubahan penawaran ini ditunjukkan oleh titik B ke titik C. Nah, jika harganya naik dari 3.000 menjadi 5.000, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat menjadi 900 unit. Keadaan ini ditunjukkan oleh perubahan titik B menjadi titik A. Adanya penurunan harga yang menurunkan jumlah barang yang ditawarkan maupun kenaikan harga yang meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan menunjukkan terjadinya pergerakan sepanjang kurva penawaran. Seperti gambar yang ditampilkan di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Anggun Pratiwi, ingin membahas materi tentang elastisitas penawaran dari permintaan. Pertama, saya akan menjelaskan definisi elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan suatu variabel dengan perubahan suatu variabel lainnya. Elastisitas permintaan itu dibagi menjadi 3. Pertama, ada elastisitas permintaan harga, kedua, elastisitas permintaan silang, dan yang ketiga, ada elastisitas pendapatan. Elastisitas permintaan harga yaitu mengukur seberapa besar perubahan harga barang itu sendiri terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah yang diminta dengan persentase perubahan harga disebut dengan koefisien elastisitas permintaan. Rumusnya yaitu ED sama dengan Q2 min Q1 per Q1 per P2 min P1 per P1, di mana ED adalah elastisitas permintaan dan Q1 adalah jumlah yang diminta pada keadaan awal, Q2 adalah jumlah yang diminta pada keadaan akhir, P1 adalah harga pada keadaan awal, dan P2 adalah harga pada keadaan akhir. Contoh soalnya bisa kalian lihat seperti ini. Dari rumus tersebut, apabila rumus koefisien elastisitas permintaan disempurnakan, maka rumusnya menjadi ED sama dengan Q2 min Q1 per Q1 ditambah Q2 per 2 per P2 min P1 per P2 plus P1 dibagi 2. Untuk
Untuk contoh soalnya, kalian bisa lihat seperti ini. Ini adalah contoh grafik tingkat elastisitas permintaan. Yang kedua ada elastisitas silang. Elastisitas permintaan silang atau elastisitas silang mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta terhadap harga barang lain. Rumusnya yaitu EC sama dengan persentase perubahan jumlah barang A yang diminta per persentase perubahan harga barang B. Atau bisa juga EC sama dengan QA2 min QA1 per QA1 ditambah QA2 dibagi 2 per PB2 min PB1 per PB2 ditambah PB1 dibagi 2. Nilai koefisien elastisitas silang untuk barang komplementer atau pelengkap adalah negatif karena jumlah barang yang diminta berkebalikan dengan perubahan harga barang pelengkapnya. Nilai elastis silang untuk barang-barang substitusi atau pengganti adalah positif karena jumlah barang yang diminta berubah searah dengan perubahan harga barang penggantinya. Yang ketiga ada elastisitas pendapatan. Elastisitas permintaan pendapatan atau elastisitas pendapatan yaitu mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta terhadap pendapatan pembeli. Rumusnya yaitu EC sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan pendapatan. Atau bisa juga EY sama dengan Q2 min Q1 per Q1 ditambah Q2 dibagi 2 per Y2 min Y1 per Y2 ditambah Y1 dibagi 2. Nilai koefisien pendapatan untuk barang normal adalah positif karena jumlah barang yang diminta searah dengan perubahan pendapatan. Nilai koefisien elastis pendapatan untuk barang inferior adalah negatif karena jumlah barang yang diminta berkebalikan arah dengan perubahan pendapatan. Selanjutnya, ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu mengukur seberapa besar perubahan harga terhadap barang yang ditawarkan. Rumusnya yaitu ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Atau bisa juga menggunakan rumus ES sama dengan Q2 min Q1 per Q1 dibagi dengan P2 min P1 per P1, di mana ES adalah elastisitas penawaran dan Q1 adalah jumlah yang ditawarkan pada keadaan awal. Q2 adalah jumlah barang yang ditawarkan pada keadaan akhir. P1 adalah harga pada keadaan awal dan P2 adalah harga pada keadaan akhir. Rumus tersebut apabila disempurnakan, rumusnya menjadi ES sama dengan Q2 min Q1 per Q1 ditambah Q2 dibagi 2 dibagi lagi dengan P2 min P1 per P2 ditambah P1 dibagi 2. Untuk contoh soalnya kalian bisa lihat seperti ini. Ini adalah contoh grafik dari elastisitas penawaran. Sekian dari saya untuk pembahasan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Nur Cahaya. Di sini saya akan membahas mengenai Cardinal Utility Approach. Yang pertama, teori perilaku konsumen. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan nilai guna atau utility cardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Manfaat atau kepuasan konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam pendekatan nilai guna kardinal. Dan kemudian definisi teori nilai guna atau utility. Kepuasan atau kenikmatan konsumen dari mengkonsumsi barang-barang disebut nilai guna atau utility. Semakin tinggi kepuasan, maka semakin tinggi nilai guna atau utility-nya. Nilai guna dibagi menjadi dua. Yang pertama nilai guna total dan yang kedua nilai guna marginal. Nilai guna total adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu.
Sedangkan nilai guna marginal adalah pertambahan kepuasan akibat dari pertambahan penggunaan satu unit barang tertentu. Contoh nilai guna total dari mengkonsumsi 10 roti meliputi seluruh kepuasan yang diperoleh dari memakan semua roti tersebut. Nilai guna marginal dari roti ke-10 adalah pertambahan kepuasan yang diperoleh dari memakan roti yang ke-10. Jadi, intinya, seorang konsumen dengan pendapatan tertentu yang menghadapi sejumlah harga tidak mungkin membeli seluruh yang diinginkannya. Konsumen harus melakukan pilihan dan dalam hal demikian perlu mempertimbangkan harga-harga relatif. Kemudian konsumen dianggap memiliki preferensi sehingga mengetahui apakah situasi lebih baik atau lebih buruk ataukah ia indifference terhadap situasi lain. Dan konsumen dapat memilih di antara semua situasi yang dihadapinya. Dan yang berikutnya yaitu hipotesis teori nilai guna. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun yaitu pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang yang mengkonsumsinya. Dan pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi menurun dan negatif, yang menyebabkan nilai guna total menjadi menurun. Dapat dilihat, ini adalah tabel contoh nilai guna total dan marginal dari mengkonsumsi apel. Dan yang berikutnya adalah grafik nilai guna total kuantitas apel, seperti ini. Dan yang ini adalah grafik nilai guna marginal kuantitas apel. Bisa dilihat seperti pada gambar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mengenai cardinal utility approve akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septri Dalvira. Di sini saya ingin membahas materi bab 5 tentang teori perilaku konsumen atau cardinal utility approach. Saya akan membahas dari pemaksimuman nilai guna. Syarat pemaksimuman nilai guna yaitu perbandingan nilai guna marginal berbagai barang yang dikonsumsi tersebut adalah sama dengan perbandingan harga barang tersebut. Contohnya, perbandingan harga makanan dengan pakaian adalah 10.000 banding 100.000 atau 1 banding 10. Sama dengan perbandingan nilai guna marginalnya yaitu 10 banding 100 atau 1 banding 10. Nilai guna marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsikan. Contohnya, nilai guna marginal per harga dari tambahan makanan adalah 10 per 10.000, sama dengan 1 per 1.000. Nilai guna marginal per harga dari tambahan pakaian adalah 100 per 100.000, sama dengan 1 per 1.000. Ini adalah rumus pemaksimuman nilai guna. MU sebagai nilai guna marginal dan P sebagai harga barang yang dikonsumsi. Selanjutnya, teori nilai guna dan teori permintaan. Yang pertama, efek penggantian. Perubahan harga suatu barang akan mengubah nilai guna marginal per harga barang dari barang yang mengalami kenaikan tersebut. Jika harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per harga akan menjadi semakin rendah. Begitupun sebaliknya, jika harga mengalami penurunan, nilai guna marginal per harga akan menjadi semakin tinggi. Yang kedua, efek pendapatan. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit jika pendapatan tidak mengalami perubahan. Kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi berbagai jumlah barang yang dikonsumsinya, termasuk jumlah barang yang mengalami kenaikan harga. Begitu pula jika harga suatu barang mengalami penurunan. Penurunan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin besar jika pendapatan tidak mengalami perubahan. Ini adalah bagaimana cara membentuk kurva permintaan. Misalkan konsumen mengkonsumsi hanya 2 jenis barang yaitu makanan dan pakaian. Pada kondisi keseimbangan awal, harga makanan adalah 10.000 dengan jumlah unit makanan yang dibeli sebesar 10 unit. Diasumsikan seterusnya harga pakaian tetap sedangkan harga makanan turun menjadi 5.000. Konsumen akan menambah konsumsi makanan menjadi 15 unit sehingga keseimbangan dapat tercapai.
Kemudian harga makanan naik menjadi 15.000 sedangkan harga pakaian tetap. Kesimpulannya yaitu pada harga 15.000 sebanyak 5 unit akan dibeli. Pada harga 10.000 sebanyak 10 unit akan dibeli. Dan pada harga 5.000 sebanyak 5 unit akan dibeli. Berdasarkan kesimpulan, diperoleh kurva permintaan yang menunjukkan sifat permintaan, yaitu ketika harga naik, maka jumlah harga yang diminta meningkat. Kurva permintaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, surplus konsumen. Surplus konsumen adalah kelebihan kepuasan karena mengonsumsikan suatu barang yang telah dibayar dengan sejumlah uang tertentu. Secara grafik, surplus konsumen ditunjukkan sebagai area di bawah kurva permintaan dan di atas harga keseimbangan. Ini adalah grafik surplus konsumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.